Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Dan jumpa kembali dengan channel saya, channel Surya Utama 22, channel yang membahas seputar budidaya ikan lele. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau membagikan pengalaman saya seputar budidaya ikan lele. Khususnya saya mau menjelaskan 5 cara agar ikan lele cepat tumbuh besar. Dan pertanyaan ini banyak sekali yang masuk di DM Instagram saya. Apabila teman-teman ada pertanyaan, silahkan tanya di Instagram saya atau klik link yang ada di deskripsi, itu ada link Instagram saya, tanyakan saja di situ ya, nanti insya Allah akan saya balas secepatnya. Lanjut pada inti videonya ya, 5 cara agar ikan lele cepat tumbuh besar dan cepat panen. Ini memang kita harus memiliki ilmu terlebih dahulu sebelum budidaya ikan lele. Untuk yang pertama yang perlu kita perhatikan ya, sebelum masuk ke tahap-tahapnya, untuk teman-teman yang baru saja mampir, jangan lupa selalu dukung channel saya dengan cara klik tombol subscribe-nya ya. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Langsung saja, yang pertama itu kita jangan pilih bibit lele terlalu kecil. Nah, sebelumnya kita harus pikirkan terlebih dahulu, kita terjun di budidaya ikan lele itu mau di segmen apa? Segmen pendederan atau segmen pembesaran? Ya, pahami ini. Kalau kita memang mau terjun di segmen pendederan, maksudnya pendederan apa mas? Nah, untuk pemula pasti asing ya dengan kata pendederannya. Pendederan itu kita beli bibit yang kecil, katakanlah 2, 3, 3, 4, nanti kita rawat 3 minggu atau sampai 1 bulan, kita jualnya berupa bibit juga tapi yang agak besar. Itu yang disebut pendederan ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Terus untuk pembesaran, kita membeli bibit yang memang layak untuk dibesarkan sampai ukuran konsumsi. Itu perbedaannya. Kalau kita tidak memperhatikan, kita terjun di segmen apa? Contoh, kita mau pembesaran tapi bibit yang kita beli itu terlalu kecil, bibit untuk segmen pendederan. Di situ jelas kita lama sekali untuk mencapai titik panennya nanti. Contoh, kita beli bibit ukur 2, 3, 3, 4 dan kita besarkan sampai ukur konsumsi ya. Itu di situ kalau kita tidak rajin nyortir seperti orang yang melakukan segmen pendederan, itu pasti ikan kalian akan habis sampai ukur konsumsi. Karena di saat masa kecil itu ikan lele tingkat kanibalnya itu lebih tinggi. Saran dari saya, apabila teman-teman terjun di segmen pembesaran, bibit yang ditebar itu minimal ukur 46. Kalau bisa toh 57. Kalau memang nggak ada 57, 46 nggak jadi masalah. Dan catatan pentingnya harus sortir di saat usia 1 bulan atau dilihat sekiranya harus disortir ya disortir. Kalau sudah kita menemukan bibit yang lebih unggul 1 atau 2 daripada memakan temennya gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah atur kepadatan tebar. Nah, banyak sekali teman-teman yang bingung soal ini. Maksudnya gimana mas atur kepadatan tebar? Nah, kita itu tebar bibit lele di kolam kita jangan asal tebar berapapun bibit asal kita mampu beli ditebar ke kolam kita. Jangan, kita harus ada perhitungan berapa sih idealnya kita tebar bibit lele itu mas. Nah, kalau pengalaman saya pribadi, idealnya itu kita per kubik air diisi maksimal 200 ekor. Yang dihitung kubik airnya, bukan meter persegi kolam kita. Terus cara menghitung kubik airnya gimana mas? Nah, kita kalikan saja ukuran kolam kita, panjang kali lebar kali tinggi air, bukan tinggi kolam. Nanti ketemu jumlah kubik air yang ada pada kolam kita. Di situ setelah ketemu berapa kubik, kita kalikan 200 untuk jumlah maksimal ketebarannya ya.
kita mengetahui jumlah tebarnya itu setelah kita menemukan kubik air yang ada dalam kolam kita, lalu kita kali 200, itu maksimal. Kalau kita tebarnya lebih sedikit itu lebih bagus lagi ya, tapi ya untuk keuntungan kalau kita mau memaksimalkan ya dimaksimalkan saja 200 ekor. Yang dihitung kubik air, ingat, bukan meter persegi kolam kita. Kalau ada teman-teman yang masih bingung untuk menghitung kubik air yang ada dalam kolam kita, ada pada konten saya sebelumnya, bisa teman-teman geser atas. Itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah pahami cara pemberian pakan. Nah, ini penting sekali. Kalau kita memberi makan itu asal ngawur dan jamnya itu enggak tepat, itu bisa membuat ikan itu kurang maksimal untuk pertumbuhannya. Cara pemberian pakan yang bagus ya, untuk jamnya terlebih dahulu. Kalau saya sehari itu 2 kali, pagi dan malam. Kalau pagi jam 7 ya malam jam 7, atau bisa disebut dengan 12 jam 1 kali. Atau kalau paginya jam 8, malamnya jam 8, pagi jam 9, malamnya jam 9, seperti itu. Terus untuk di saat malam hari, ikan lele itu lebih aktif. Kita beri makan agak kenyang ya. Di situ respon makan ikan jelas lebih responsif ya dibanding di saat pagi hari. Di situ kita berikan makan. Selagi dia kenyang, kita stop. Untuk takaran pemberian makan, biasanya teman-teman itu menggunakan 3% dari biomasa ikan keseluruhan yang ada dalam kolam kita. Itu kurang efektif menurut saya. Contoh, 1 kintal ikan di kolam kita membutuhkan pakan 3 kilo sekali makan. Nah, yang namanya ikan itu moodnya bisa berubah-ubah. Kadang responnya bagus, kadang lambat. Nah, contoh di saat responnya kurang bagus, apa iya pakan 3 kilo itu mau kita tebar semua, padahal baru kita tebar dikit aja udah kurang responnya. Nah, seperti itu. Maka nanti yang ada malah pakan tidak dimakan, akhirnya air rusak dan kita membuang pakan tidak menjadi daging. Terus cara yang benar seperti apa, Mas? Cara yang benar, kita beri saja ikan kita makan, selagi dia masih respon tambah lagi, masih respon tambah lagi. Nanti kalau sudah slow respon, responnya sudah lambat untuk mengejar pakan, kita stop. Yang penting kita memberi pakan itu jangan sampai kekenyangan, apalagi sampai sisa ya. Mending kurang sedikit lah. Masih responnya lambat, stop, sudah cukup. Seperti itu ya, itu teknik pemberian pakan versi saya. Jangan menggunakan takaran biomasa ikan yang ada dalam kolam kita. Seperti itu. Terus untuk pemberian pakan, kalau kita menggunakan pelet ya, saya sarankan untuk membibis terlebih dahulu. Kita bibis menggunakan air itu minimal. Biar apa? Biar pakan itu mengembang terlebih dahulu di luar, tidak di dalam perut ikan tersebut. Kalau pakan yang kita berikan itu kering, nanti mengembangnya di perut, itu nanti akan kembung dan bahkan bisa menyebabkan pecah perut. Akhirnya apa? Ikan pada gantung, terus bisa menyebabkan kematian. Itu yang fatal. Itu adalah yang ketiga. Lanjut yang keempat. Nah, yang keempat ini juga sangat berpengaruh sekali untuk pertumbuhan ikan lele, yaitu jaga kualitas airnya. Nah, maksudnya jaga kualitas air itu seperti apa, Mas? Jangan sampai ikan yang ada dalam kolam kita itu menggantung. Kalau ikan sudah menggantung karena rusaknya air tanpa kita ganti airnya, itu bisa lambat respon makannya, nafsu makan berkurang, terus bisa menyebabkan penyakit bahkan sampai kematian. Kalau teman-teman pengen ringan, setiap hari kurangin saja airnya kurang lebih 10% dari total air keseluruhan lah. Lalu diganti air baru, jangan kuras total, kuras dikit-dikit tapi setiap hari. Buang amonia, kotoran, sisa pakan yang ada di dasar kolam, lalu kita tambah air baru. Dengan cara seperti itu ikan akan sehat. Kalau airnya rusak tanpa ada penanganan dari kita, ikan nafsu makannya kurang, bagaimana ikan untuk bisa tumbuh lebih cepat, seperti itu ya. Itu adalah yang keempat. Kita harus selalu menjaga kualitas air. Terus yang terakhir, yang kelima adalah beri suplemen penambah nafsu makan. Banyak sekali merek pabrikan ya. Apapun itu di toko perikanan pasti ada suplemen atau vitamin lainnya untuk
menambah nafsu makan ikan. Biasanya itu dibibis dengan pakan pelet tersebut. Itu menurut saya bagus ya buat pertumbuhan ikan lele. Saya rasa cukup segitu ya, 5 hal yang bisa membuat ikan kita tumbuh lebih besar. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan untuk teman-teman yang baru saja mampir, saya ingatkan kembali untuk selalu mendukung channel saya agar channel saya terus berkembang dan bisa berbagi pengalaman-pengalaman bermanfaat seputar budidaya ikan lele. Saya Surya Utama, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.